Shalom. Baik-baik kita, mari kita sampai dalam doa sebelum kita berdoa kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di belakang, mari kita maju ke depan untuk memenuhi bangku kita biar orang yang di belakang bisa nanti. Haleluya Yesus. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Bapa. Hati kami berlimpah dengan rasa syukur dan sukacita Tuhan. Sepanjang pekan ini Tuhan Kau menyertai merawat kami Bapa, hingga kami sampai saat ini Tuhan, menguduskan hari Sabat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami untuk memberikan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa jiwa-jiwa yang akan menuju tempat ini biar Tuhan tuntun. Kami merasakan bersama-sama merayakan lawatan Allah di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan akan menikmati di tempat ini Tuhan Yesus sama orang kudus. Bapa berkati setiap yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang pemenang. Kami keluar menjadi orang-orang yang dilegakan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan Yesus. Berikan bagi kami Tuhan hati yang subur, hati yang mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami mau menaikkan Tuhan Yesus ibadah kami, sembah pujian kami dari awal pertengahan dan sampai akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara?
setiap ucapan syukur kami, setiap penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik dari hati kami Tuhan. Rasa syukur kami bagi Engkau, sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk membalas kebaikan-Mu dengan rasa syukur kami yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Mari terjadi lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus, haleluya. Amin. Kita akan puji
lagi kami mau merasakan kasih-Mu dengan ucapan syukur kami, dengan puji-pujian kami, dengan sorak-sorak tarian-tarian kami Bapa. Terimalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu siap lebih lagi memuliakan Tuhan pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu yang siap coba lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus indah. Kita boleh melangkah ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya kita mulai dari sebelah kanan. Amin. Amin. Mari kita sama naikkan pujian ini. Kita mulai dari
sebagian dari persembahan kita. Mari Bapak Ibu persiapkan. Mari kita memberi dengan sukacita untuk kita bisa menuai juga dengan sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Sebelum kami bangun ucapan syukur kami, kau bersyukur kami di hadapan-Mu ya Allah.
karena itu ungkapan syukur kami, itu doa kami kepadamu Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia-manusia yang lemah dan terbatas, dan apa yang kami miliki saat ini semuanya daripadamu, dan kami bersedia, kami rela untuk kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pada siang hari ini Engkau masih berikan kami anak-anak-Mu punya kesempatan boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu itu bukan karena gagah, bukan karena kuat kami, itu semata-mata karena kasih karunia anugerah-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur karenanya. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Engkau kepada kami sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini, dan segala berkat yang kami terima. Dan kami mengucap syukur kami bisa ada sebagai kami ada saat ini, sehingga kami boleh datang untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Layakan kami boleh masuk lebih dekat lagi menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun dengan mata jasmani kami tidak melihat, tetapi kami percaya Engkau sedang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di sini, pemulihan terjadi di tempat ini. Karena Engkau ada di sini, kesembuhan terjadi di tempat ini. Karena Engkau ada di sini, kemenangan terjadi di tempat ini. Karena Engkau ada di sini, segala beban berat kami Engkau telah ringankan, Engkau telah ambil. Dan segala perjalanan kami yang buntu Engkau telah bukakan jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapilah hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan, dengan urapan yang baru. Dan biarlah setiap pesan-pesan yang daripada Engkau boleh tersampaikan dengan bahasa yang sederhana, boleh dimengerti oleh setiap kami yang mendengarnya. Dan lebih daripada itu, Engkau berikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur beralaskan di dalam satu nama, nama yang berkuasa di atas langit, nama yang berkuasa di atas bumi, dan juga nama yang berkuasa di bawah bumi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak kita. Shalom. Yang suka cita boleh melambaikan tangan. Haleluya. Sungguh berbahagia sekali oleh karena anugerah Tuhan dan karena undangan dari Bapak Gembala, sehingga hari ini saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Orang berkata tak kenal maka tak. Saya percaya itu hanya berlaku untuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita mengenal satu hukum, dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kenal atau tidak kenal kita harus mengasihi. Sehingga saya percaya sekalipun mungkin kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi kita sudah saling mengasihi. Tetapi alangkah maksudnya kita disebutkan di dalam Tuhan kita adalah saudara. Alangkah anehnya kalau namanya saudara tapi tidak saling kenal nama pun tidak. Sehingga saya akan perkenalkan nama saya secara singkat. Nama saya Jonathan Wedi Tan. Sebenarnya Bapak Ibu kenal atau tidak saya tidak menjadi masalah, tapi satu sosok yang Bapak Ibu tidak boleh tidak kenal, yaitu Tuhan Yesus. Karena saya tidak bisa menyelamatkan, saya tidak bisa mengampuni dosa, saya tidak bisa berbuat banyak untuk Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus yang bisa. Jadi saya mempunyai seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak. Anak yang sulung ini perempuan, sudah menikah,
dan saat ini sedang hamil 7 bulan, tinggal di Sydney, Australia. Anak saya yang kedua ini laki-laki, masih lajang dan masih tinggal di Sydney, Australia. Dan anak saya yang bungsu ini perempuan, sudah menikah dan tinggal di Surabaya. Sehingga di Medan saya hanya bersama dengan istri saya, tapi hari ini dia sedang ada di Jakarta. Sehingga tidak bisa ada sama-sama. Dalam keseharian kami dipercayakan menjalankan satu usaha di bidang bahan bangunan. Istilah Medannya lebih terkenal disebut Panglo, yang terletak di Brigjen Katangso, Kampung Baru, Medan. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, untuk urusan bisnis lebih banyak saya serahkan kepada istri saya, dan saya sendiri lebih fokuskan satu usaha yang saya geluti, yaitu sebagai agen properti. Bapak Ibu tahu agen properti? Jual beli bangunan. Tetapi properti yang saya agen itu tidak sama seperti yang ditawarkan pada umumnya di luar. Karena properti yang saya tawarkan itu sangat istimewa sekali, yang mana lantainya terbuat dari emas, yang dindingnya terbuat dari batu permata. Kalau waktu saya bicara ini di tempat lain, orang jemaahnya wah, tapi saya lihat sini kok tenang-tenang aja. Berarti semuanya sudah memilikinya, ya kan? Ya, kalau sudah apa-apa hebatnya saya punya, kan? Nah, sehingga orang bertanya, oh, rumah seperti itu masih sangat mahal. Ya pasti, yang dari batu dan pasir aja sudah mahal yang setengah mati, apalagi seperti itu. Tetapi ada kabar baiknya. Bilang sama orang kanan kirimu, ada kabar baiknya. Sehingga jangan tinggalkan tidak datang ke persekutuan doa, tidak datang beribadah, karena setiap kali kita datang menghadap hadirat Tuhan, ada kabar baik. Kabar baiknya bahwa rumah yang saya tawarkan itu sekalipun itu sangat istimewa, tetapi terjangkau oleh semua orang. Kabar baik gak? Terjangkau oleh semua orang. Karena untuk mendapatkan bangunan itu sama seperti di luar, kita cuma perlu awalnya bayar DP. Cuma bedanya DP kita sama DP yang di luar sana, DP kita dibayar dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Ada yang tidak mampu bayar DP di sini? Kan semua mampu dong? Yang sudah bayar DP boleh angkat tangan. Yang sudah bayar DP, haleluya. Wah, rata-rata sudah ada. Berarti hari ini saya tidak bisa ada transaksi, ya. Sudah. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, DP aja kita belum boleh memiliki bangunannya. Karena setelah bayar DP ada kewajibannya, yaitu bayar cicilan. Cicilan yang saya agen ini juga itu agak aneh. Biasanya di luar cicilannya dibayar sekali sebulan, tetapi rumah yang saya tawarkan itu cicilannya harian, setiap hari harus bayar. Tetapi yang dibayar bukan dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan rajin berdoa dan membaca Alkitab. Ada yang mampu bayar cicilan di sini? Pasti kita semua bisa, ya. Cuman berdoa, cuman membaca Alkitab, itu cicilan yang kita. Kalau tadi yang sudah bayar DP yang lupa bayar cicilan, boleh angkat tangan. Bagus, berarti semua sudah bayar cicilannya. Karena kalau kita cuma bayar DP tidak bayar cicilan, berarti kita tidak bisa memiliki rumah itu. Oke, itu perkenalan singkat saya karena waktu kita sangat singkat, sehingga hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan sharingkan, yaitu saya beri judul tidak dengan tangan yang hampa. Bilang bersama-sama saya, tidak dengan tangan yang hampa. Setiap kita kalau mau ketemu dengan orang yang kita kasihi, pasti kita datang dengan membawa buah tangan. Kalau kita menghadap calon mertua, pasti kita tidak datang dengan tangan hampa. Pasti ada sesuatu yang kita bawa. Bagaimana kalau kita menghadap dengan Sang Pencipta? Jadi kita tidak bisa dengan tangan
hamba. Dan firman hari ini beralaskan di dalam Alkitab yang saya ambil di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17. Saya mau Bapak Ibu kita boleh membaca kedua ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. Untuk itu saya mengundang kita boleh bangkit berdiri, kita membacakan kedua ayat ini dengan suara yang keras. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu? Kalau nggak ada di layar di depan juga ada. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 2, 3. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari Roti Tidak Beragi, pada hari raya 7 minggu, dan juga hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari pembacaan ayat tadi itu kita bisa menemukan minimal ada 3 pokok masalah yang harus kita selidiki. Yang pertama dikatakan 3 kali setahun. 3 kali setahun setiap orang laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua harus menghadap hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu pada saat menghadap hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Mari kita belajar satu persatu berikutnya. Yang pertama dikatakan 3 kali setahun oleh setiap laki-laki. Alkitab sangat jelas sekali mengatakan setiap tahun 3 kali orang harus menghadap Tuhan. Ya, orang itu disebut laki-laki. Kenapa satu tahun cuma 3 kali? Karena kita tahu bangsa Yahudi pada saat itu mereka berdiaspora, mereka terpencar ke daerah-daerah. Sedangkan bait Allah itu hanya ada di kota Yerusalem, sehingga tidak mungkin tiap hari mereka dari kota-kota dari yang jauh itu datang. Apalagi pada saat itu mereka transportasinya hanya menggunakan unta, tidak pakai pesawat seperti kita ini. Jadi tidak mungkin setiap hari mereka, sehingga ditentukanlah dalam satu tahun 3 hari. 3 hari itu perayaan itu harus setiap laki-laki harus. Dimanapun mereka tinggal, mereka wajib pulang ke Yerusalem dan menghadap tahta Allah di situ. Sehingga di gambar di depan itu, oke, karena waktu kita singkat kita nggak bisa itu kita saya ingin tahu kan setiap laki-laki. Tetapi banyak gereja yang saya kunjungi yang beribadah di situ banyaknya kaum ibu, sedangkan kaum laki-lakinya sangat sedikit sekali. Tetapi saya sangat terkesan, sangat terharu. Saya lihat di tempat ini kaum bapaknya juga banyak, kira-kira separuh-separuh. Jadi beri tepuk tangan untuk jemaat di pasang ini. Jadi di tempat lain biasanya kaum ibu yang banyak, apalagi untuk urusan doa apa itu kaum bapaknya hampir tidak kelihatan. Tetapi di sini cukup bagus. Mengapa begitu? Saya ingin ngajak kita melihat. Di 1 Petrus pasal ketiga ayat yang 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Ini Petrus berbicara laki-laki itu kalau mau dimenangkan apa? Istri
istrinya harus tunduk kepada suami dan menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam dirinya, sehingga suaminya menjadi terpesona, kenapa istri saya bisa seperti itu, sehingga dia mau datang kepada Tuhan. Selalu saja kita manusia, selalu pasangan hidup kita maunya, istri maunya suaminya berubah. Selalu pada saat doa minta Tuhan ubahkan suaminya. Demikian juga suaminya pada saat berdoa, ubahkan istri saya. Tetapi kalau kita berdoa demikian, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita cuma memberikan perintah kepada Tuhan, lakukan apa yang kita kehendaki. Bukankah seperti itu? Sehingga doa memang itu perlu, karena doa orang benar besar kuasanya bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi doa itu perlu, tetapi kita juga harus jalankan perintah kita. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Turut bekerja, berarti yang bekerja kita. Tuhan cuma campur tangan. Kalau kita berpangku tangan, Tuhan tidak akan. Bagaimana Tuhan turut bekerja? Tidak bisa. Sehingga kita harus bekerja lewat perilaku kita. Kita bisa melihat nanti orang yang tadinya tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga dimenangkan. Cerita sampai di situ saya teringat dari perjalanan hidup kekristenan saya. Saya dilahirkan, saya sebagai orang Tionghoa, saya mengandung kepercayaan leluhur orang tua yang menyembah segala macam berhala dan tidak kenal siapa itu Kristus Yesus. Kira-kira 22 tahun yang lalu, lewat satu peristiwa saya mengenal Tuhan, dan sejak itu saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Belakangan baru saya tahu kenapa saya orang yang tadinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan bahkan menolak tentang kekristenan, tetapi akhirnya saya bisa karena doa anak-anak saya. Anak-anak saya sejak kecil mereka sudah sekolah di sekolah Kristen, mereka sudah diajarkan dengan kebenaran, mereka juga diajarkan untuk berdoa untuk orang yang mereka kasihi. Dan saya ini adalah hasil doa anak-anak saya. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang yang dikasihi, yang Bapak Ibu mau ingin mereka bertobat, mereka diselamatkan, berdoalah buat mereka. Gak ada amin? Kita harus banyak berdoa supaya mereka bisa dimenangkan di dalam Tuhan Yesus. Dan berikutnya kita akan lihat di sana dikatakan 3 kali setahun. Apakah cukup kita menghadap Tuhan 3 kali setahun? Pasti tidak cukup. Kita ketemu dengan orang yang kita kasihi 1 tahun cuma 3 kali. Cukup? Tidak cukup. Maka kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 10b, saya berkata 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ternyata ada seseorang yang namanya Daniel, dia dalam 1 hari 3 kali. Kita tahu Daniel dibuang karena mereka dijajah, mereka dibuang ke Persia. Di Persia itu juga 3 kali dari dia menghadap ke Allah yang kita tahu sekarang mereka kiblat itu mengarah ke Yerusalem, dan dia berdoa 1 hari 3 kali. Ada teman saya juga, dia bilang sama saya, dia juga sama seperti Daniel, 1 hari berdoa 3 kali. Saya bilang bagus, apa yang kamu doakan? Dia bilang saya doa pada saat sarapan, saya doa pada saat makan siang, saya doa pada saat makan malam. Ini 3 kali juga ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Doanya Daniel adalah membangun hubungan agar terjadi komunikasi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat makan, doa makan, bukan itu, tidak termasuk. Dan untuk doa, untuk hubungan dengan Tuhan itu kita lihat Yesus sendiri sudah memberikan contoh yang sangat selalu kalau kita baca Alkitab, di pagi hari masih gelap, Yesus sudah naik ke bukit berdoa seorang diri, dan banyak yang seperti itu. Itu sudah menjadi contoh buat setiap kita. Artinya saat sekarang ini yang poin dari pertama, setiap laki-laki harus menghadap
Kalau di rumah ibu-ibu masih ada suaminya yang belum berdoa lagi, mungkin buat ibu rasanya itu adalah hal yang mustahil, tetapi selalu kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan saja, kita akan lihat mukjizat terjadi. Yang kedua, berarti kita menghadap Tuhan bukan lagi seperti di perjanjian lama, karena di perjanjian baru baik Allah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu lagi datang ke Yerusalem baru bisa ketemu Allah, tetapi setiap saat pada saat kita merendahkan diri, kita berlutut di hadapannya, kita sudah bisa bertemu, kita sudah bisa berkomunikasi dengan Dia. Sama seperti hari ini kita datang ke gereja, tujuannya apa? Kita datang ke Dia yaitu untuk menghadap hadirat Tuhan. Karena kita datang menghadap Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Coba kita bayangkan seandainya kita berhadapan dengan wali kota, apakah kita datang tanpa persiapan dengan pakaian seenaknya saja? Pasti tidak. Pasti kita sudah akan mempersiapkan diri. Apalagi yang kita hadap adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita harus persiapkan. Jadi datang ke sini bukan lagi karena ada orang Kristen, apa kata dunia kalau hari Minggu kan ke gereja. Bukan karena itu, bukan karena rutinitas, bukan karena datang ke gereja ingin ketemu si doi, bukan. Kita datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah menghadap hadirat Tuhan. Menghadap hadirat Tuhan itu artinya apa? Yang pertama saya tulis di situ, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi kita sudah, bagaimana kita berbakti, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita tidak pernah datang kepadanya? Bisa? Kalau kita sekali setahun pada saat Natal saja, apakah kita bisa bilang kita punya jalan hubungan yang erat? Gak bisa. Mungkin hubungan jauh, bukan hubungan erat. Kalau hubungan erat berarti harus selalu ketemu, harus selalu ya berarti setiap hari. Sebaiknya ya mungkin minimal 1 hari 2 kali lah pada saat kita bangun pagi sama menjelang kita tidur. Di saat itu yang paling apa? Saat pagi kita menghadap hadirat Tuhan dan kita menjalin suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Poin yang kedua, menghadap hadirat Tuhan itu berarti mengingat pemeliharaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita bisa ada seperti kita ada sekarang ini semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Sama seperti bangsa Yahudi, mereka memperingati merayakan hari raya roti tidak beragi itu untuk apa? Memperingati pertolongan Tuhan. Tadinya mereka adalah budak di tanah Mesir. Allah menuntun mereka keluar di sana lewat Musa dan menjanjikan satu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Jadi pada saat kita datang kepada apa, yaitu kita harus mengucapkan apa? Kita harus ingat pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memelihara, hari ini kita mungkin kita tidak bisa ada di dalam gereja. Kita tidak bisa menyembah Dia. Jadi kita tahu semuanya itu ada karena Tuhan yang memelihara kita. Kita harus selalu ingat. Kalau kita sudah lama tidak datang, kita juga akan lupa pemeliharaan Allah itu. Yang ketiga itu, pada saat kita menghadap hadirat Tuhan itu, kita berarti kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bersyukurlah di dalam segala keadaan. Bersyukur. Kadang-kadang ada orang bertanya, iya pada saat saya baik-baik saja, pada saat pekerjaan saya mendapatkan pujian, pada saat saya ada kenaikan gaji, ada dipromosikan, pada saat dagangan saya laku keras, pada saat saya mendapatkan proyek besar, saya bersyukur. Tetapi pada saat saya sakit atau saya sudah kerja, orang lain yang naik pangkat kita tidak, apakah kita perlu bersyukur? Kita tetap harus bersyukur. Kita coba, kita pikirkan, kita bayangkan orang yang sedang terbaring di rumah sakit di ruang ICU. Untuk bernafas saja mereka harus dengan
pertolongan oksigen yang harus dibayar dengan harga mahal. Untuk supaya jantungnya bisa berdetak aja mereka harus pakai alat bantu dan segalanya. Kalau orang-orang seperti itu kita bandingkan, bukankah kita harus sangat bersyukur sekali kita sehat-sehat, kita masih bebas melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita perlu ucap syukur. Jadi itu menghadap hadirat Tuhan. Poin yang ketiga, nah kita akan masuk, kita akan lebih banyak bicara di sini. Poin yang ketiga adalah menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa. Sejak manusia diciptakan, ini sudah berlangsung. Pada saat anaknya Adam, yaitu Habel dan Kain, mereka mempersembahkan korban-korban mereka kepada Tuhan, di mana Kain mempersembahkan hasil tanamannya, sedangkan Habel hasil peternakannya. Kita tahu. Jadi sejak manusia diciptakan, ini sudah berlaku. Menghadap Tuhan tidak dengan tangannya hampa. Dan berikutnya kita tahu bagaimana Nuh, bagaimana Abraham, dan bagaimana yang lain-lainnya. Itu bagaimana selalu mereka membangun mezbah, persembahkan korban bakaran, korban sembelihan, korban ucapan syukur, korban penebus dosa, dan segala-galanya. Kalau kita ingin tahu lebih jelas itu, kita bisa baca di dalam Ulangan dan juga Imamat. Di sana jelas sekali Musa telah menuliskan dengan jelas segala apa yang harus mereka kerjakan, berapa banyak jumlahnya, cara mempersembahkannya, semuanya dijelaskan dengan jelas di situ. Oke, mungkin Bapak Ibu dilihat, ya kita ini kan hidup di perjanjian baru, dikasih hidup dengan penuh kasih karunia Tuhan, itu kan perjanjian lama. Mari saya ngajak kita lihat ini. Di Matius 2 ayat 11. Kalau Matius kan sudah perjanjian baru ya. Matius 2 ayat 11 berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini cerita yang tidak asing buat setiap kita. Setiap menjelang Natal, kita selalu mendengarkan orang Majus dari timur datang mencari Yesus yang baru lahir. Mereka datang, mereka harus menempuh perjalanan yang begitu jauh, menempuh segala marabah. Mereka datang tidak dengan tangan hampa, tapi mereka bawa emas, kemenyan, dan mur untuk menghadap Yesus yang masih bayi. Dan jadi itu. Kemudian saya juga mengajak kita melihat lagi satu apa? Itu di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 yang berbunyi, maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu semerbak di seluruh rumah itu. Saat Maria Magdalena datang membawa minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Diperkirakan, dikatakan itu bisa senilai 300 dinar. 300 dinar itu berapa banyak? Kala itu upah kerja orang satu hari itu 1 dinar. Kalau 300 dinar berarti upah kerja selama 300 hari. Upah 300 hari itu sama dengan 1 tahun. Upah kerja 1 tahun. Karena 1 tahun 365 hari, potong hari Sabat, potong hari raya, ya hari kerja kira-kira 300-an hari. Jadi itu yang dibuat. Tidak lihat, Maria Magdalena itu dia bukan orang kaya raya, tetapi seluruh tabungannya, celengannya dia persembahkan kepada Tuhan, menyeka kakinya dan menyeka dengan rambutnya. Itulah persembahan. Dia datang menghadap Tuhan Yesus tidak dengan tangan yang hampa. Kita lihat apa kata Yesus tentang Maria ini. Di Markus pasal 14 ayat 9,
Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya membaca seluruh Alkitab, saya tidak menemukan Tuhan Yesus mengatakan di mana Injil diberitakan, kita harus beritakan tentang Paulus, tentang Petrus, dengan Matius, dengan Markus. Tidak. Yesus hanya satu kali di mana Injil diberitakan, Magdalena, perbuatan Magdalena itu harus disampaikan. Artinya dia mendapatkan suatu penghargaan yang super istimewa, lebih dari yang lain. Itulah Maria Magdalena yang dilakukan. Sehingga kita juga pasti tahu, satu kali waktu Yesus di sinagog dia memperhatikan orang memberikan persembahan. Pada waktu itu Yesus memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan 2%. Saya percaya bahwa yang dipersembahkan janda miskin itu pasti paling kecil di antara persembahan yang lain-lainnya. Tetapi kenapa Yesus tidak memuji orang yang mempersembahkan lebih banyak justru kepada janda miskin itu? Karena yang lainnya mempersembahkan dalam segala kelimpahan, sedangkan si janda itu mempersembahkannya dalam keadaan kekurangan. Mungkin seluruh yang dia miliki itu dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Sampai di sini, mungkin ada bapak ibu yang berpikir, oh iya, kehidupan saya sekarang kan masih susah. Penghasilan saya cukup hanya pas cukup untuk saya hidupi keluarga saya sehari-hari. Bahkan mungkin kurang. Dengan keadaan begitu bagaimana saya mempersembahkan apa yang bisa saya persembahkan? Kita sering sekali kita akan berpikir begitu. Kalau kita mempersembahkan berarti hidup saya kan makin susah. Kan seperti itu. Saya ngajak kita lihat satu ayat. Itu di 2 Korintus pasal ke-9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Paulus sangat jelas sekali mengatakan penghasilan kita, penghasilan yang kita peroleh setiap bulannya atau setiap tahunnya atau kapan saja, atau kalau bagi yang bercocok tanam mungkin ada satu masanya. Semua yang kita miliki di dalam itu ada bagian disebut roti, ada bagian yang disebut benih. Roti itu adalah bagian kita konsumsi, kita makan, kita pakai untuk keperluan kita. Tetapi ingat, di dalam itu ada bagian yang disebut benih. Kalau namanya benih itu harus ditabur. Sehingga dikatakan kalau gandum itu tidak mati dan tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan hanya tetap satu biji gandum. Tetapi begitu dia mati, dia akan menjadi menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Kita kan pasti mau kita mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda. Apa yang kita tanam itu menghasilkan. Dan kalau kita berbicara hasil yang lipat ganda itu bukan hanya tanaman tuayan saja, tanaman saja. Maksudnya bagi seorang pedagang, omset penjualan itu adalah tuayan dia. Bagi seorang karyawan mendapatkan penghargaan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, itu adalah tuayan taburan dia. Bagi seorang anak sekolah dengan mendapatkan nilai baik, itu adalah tuayan apa yang dia lakukan. Jadi tuayan di sini adalah kita bisa menikmati jerih payah yang telah kita keluarkan. Itu. Sehingga kita tahu kalau kita makan semua apa yang kita peroleh dan tidak yang kita tabur, berarti kita akan tetap saja kekurangan. Karena kalau tidak ada kita tabur, apa yang kita tawayan, apa yang kita harapkan? Ada nggak? Orang menuai itu kadang-kadang masih bisa mengalami ada pacekik, ada hama, apa segalanya. Tetapi di dalam Tuhan janji, Tuhan sudah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tuhan sudah berjanji.
Jadi tidak ada belalang belahan, belalang pelompat, belalang pengiring yang akan memakan. Tuhan telah melindungi kalau kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita persembahkan itu semuanya sudah disediakan. Kalau kita mau kehidupan kita menjadi lebih baik, berlipat ganda, berarti kita jangan tidak tabur. Bilang sama orang kanan kiri, jangan lupa tabur. Kalau bagi kita yang ingin menuai benak tabur itu pasti. Dan kita ingat, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kita menabur kebaikan, artinya kita tuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga tuai kejahatan. Ini hukum alam. Hukum alam itu ditentukan oleh Allah. Itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi ingat betul-betul, kita harus menuai yang baik. Kita mau menuai yang baik, berarti kita harus menabur yang baik, yang seperti itu. Sampai di sini kita kadang-kadang menjadi berpikir. Dulu saya pernah ada yang menghantui pikiran saya, kok sepertinya Tuhan kita ini miskin. Dia memerlukan persembahan kita. Kalau kita semuanya tidak mempersembahkan, berarti Tuhan itu mungkin bangkrut atau dia tidak bisa menjalankan kerajaan Allahnya. Apakah seperti itu? Kita pasti tahu jawabannya. Tidak. Tuhan kita itu maha kaya. Satu bukti bahwa dia kaya, pada saat orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, diperkirakan laki-laki itu 600.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi anggaplah wanita juga 600, anak-anak mungkin satu keluarga 3 orang anak ada, itu sudah berapa? 5 kali 600 itu 3 juta orang, mungkin lebih. Selama mereka di padang gurun itu, siapa yang memberi mereka makan? Tuhan Allah kita. Saya tanya, orang kaya di dunia mana yang bisa mentraktir makan jutaan orang? Ada? Tidak ada. Dan berapa lama, berapa kali itu Allah mentraktir mereka makan? Selama 40 tahun. Bukan 4 hari loh. 4 hari kalau orang sudah jatuh bangkrut. 40 tahun, itu buktinya Allah kita itu kaya. Kalau dia kaya, mengapa dia memerlukan? Dia ingin melihat hati kita. Kalau kita mengasihi orang, pasti kita mau berkorban untuk dia. Kalau untuk itu saja kita tidak di mulut kita mengasihi, di mana buktimu? Kan itu yang apa? Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat ini di Hosea pasal 6 ayat ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jelas sekali, Allah lebih menghargai apa? Kesetiaan kita daripada korban sembelihan. Dia lebih menghargai kita mengenal Dia daripada korban-korban bakaran. Jadi kesetiaan kita, pengenalan kita akan Allah itu yang diutamakan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah kita, bukan persembahan kita. Persembahan kita itu hanya menunjukkan bahwa kita seperti Abraham. Abraham kenapa disebut bapak segala orang beriman? Karena dia mempersembahkan yang paling berharga di dalam hidupnya, itu Ishak, anaknya yang diperoleh pada masa tua. Itu lebih berharga daripada seluruh harta. Dan Allah mencoba dia. Abraham tidak tawar-menawar dengan Allah. Dia bawa ke Gunung Moria, dan ini siap untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi kita lihat, Allah bukan sungguh mau nyawanya Ishak, tetapi Allah hanya melihat bagaimana Allah lebih mencintai Allah atau lebih mencintai Ishak. Sama seperti itu.
Jadi saya ngajak kita lihat saat ini ayat terakhir lah. Ayat terakhir di dalam Roma pasal ke-12 ayat 1. Dan untuk itu saya mau kita sama-sama membaca ayat ini. Roma 12 ayat 1. Sekali lagi saya mengundang kita boleh bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Jadi silakan dulu Bapak Ibu. Yang sungguh-sungguh diinginkan Allah kepada kita adalah pada saat kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, itulah ibadah kita yang sejati. Kalau kita cuma sekedar harta kekayaan saja, kita tidak berani mengorbankannya, bagaimana kita berbicara mempersembahkan seluruh tubuh kita? Kita harus tahu segala yang kita miliki, seperti yang tadi kita nyanyikan itu, datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita menikmatinya, pada saat itu berakhirlah kita semuanya. Pada saat kita tinggalkan ini, tidak ada yang bisa kita bawa. Semuanya ada untuk Dia dan untuk kemuliaan-Nya. Oleh saya mengajak imam musik boleh mengambil tempat. Kita akan segera akhiri ya, kalau mungkin waktu sudah lewat Pak ya. Kita akan sama-sama kembali lagi nyanyian-nyanyian tadi itu, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan
kita. Dia sudah mengorbankan jiwanya dan tergantung di kayu salib hanya untuk menebus kita dan dosa perbuatan kejahatan kita pada saat kita masih di dalam berpenuh dengan dosa. Dan saat ini, hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang Dia inginkan ibadah yang terjadi dari mana kita adalah seluruh roh, jiwa dan tubuh kita yang kita persembahkan kepada Dia. Itulah yang berkenan di hadapannya. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan setiap kami, terus mengajarkan setiap kami, dan terus berikan kekuatan kepada setiap kami, karena Engkau menginginkan terjadinya perubahan di dalam hidup kami, supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Bapa, mereka-mereka yang meresponi firman-Mu hari ini Tuhan, ubahkan dan Engkau cukupkan seperti firman-Mu mengatakan, Engkau yang telah menyediakan roti dan Engkau juga yang menyediakan benih buat setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap daripada semua kita boleh menabur. Bahkan siapa yang menabur dengan cucuran air mata, dia akan pulang bersorak-sorai dengan membawa berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segalanya membawa kami Bapa, yang menuntun kami semakin lagi Tuhan mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur sebab Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, tidak dengan tangan yang hampa kami datang di hadapan-Mu, tidak dengan tangan yang hampa kami menghampiri tahta-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami, biarlah Tuhan mencari hidupan kami di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak dan Saudara, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari warta minggu ini. Warta sepekan minggu ini, shalom dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di minggu-minggu yang akan datang, di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. 1. Ibadah doa subuh setiap hari Selasa dan Kamis di tempat ini ataupun via Zoom pukul 05 WIB. Link Zoom akan dikirimkan di grup gereja. Ibadah yang kedua, ibadah family altar telah aktif kembali dan diadakan secara onsite. Mari bergabung di FA yang ada.
Yang ketiga, ibadah doa puasa setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 10.00 WIB. Yang keempat, ibadah Next Gen Pemuda diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Mari anak-anak muda yang berjiwa muda kami ajak untuk bergabung di ibadah ini. Ibadah raya di tempat ini diadakan satu sesi yaitu pukul 10 WIB dan disertai dengan sekolah minggu. Adapun warta tambahan Bapak Ibu Saudara, pelayanan pastoral seperti pelayanan doa, baptisan, konseling pernikahan, pelayanan kedukaan dan lainnya dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang kedua, Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan dituntun untuk melayani Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu bisa menghubungi pengajar di tempat ini yaitu Bapak Parulian Siagian. Yang ketiga, mari berhubung dengan gereja untuk mengetahui info-info mengenai ibadah. Bapak Ibu bisa bergabung di grup gereja dengan scan barcode yang ada di mading di dekat pintu keluar. Mari Bapak Ibu membangun rumah Tuhan di GBI Jalan Medan 100. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan ke kotak persembahan ataupun ke rekening gereja di Bank BRI atas nama Panitia Pembangunan GBI Jalan Medan 100. Satu lagi, waktu tambahan Bapak Ibu Saudara untuk para pengerja juga yang ada di tempat ini diadakan doa pengerja lokal di tempat ini diadakan di hari Senin 16 Mei 2022 pukul 19.00 secara onsite di gereja. Sekali lagi saya katakan kepada para pengerja seluruhnya wajib mengikuti pertemuan ini hari Senin 16 Mei 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja. Bapak Ibu Saudara, demikian warta sepekan minggu ini. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Persembahan kita yang kedua, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan pembangunan di kotak persembahan yang ada. Dua kecamatan kita dipercayakan untuk menjadi ketua umum panitia Paskah tahun ini. Silakan diputar, ada foto-fotonya, dihadiri oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan boleh dilihat ya. Coba dimatikan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini dia. Coba. Iya. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat ya, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, mewakili Dandim, mewakili Ketua Pengadilan di sebelah kanan kiri daripada mewakili Dandim, yaitu kita, saya, ya, samping Ketua IKAG, Saudara kasih Tuhan di gedung ya, Budi Perhimpunan Sejahtera. Nah, ini para pengerja kita aktif di sana. Nah, ini kita sambungkan dari saya sendiri sebagai ketua umum
Ya, lanjut. Masih ada pemberian sembako. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dana yang terkumpul, ya puji Tuhan, saya getar-getar juga waktu dipercaya menjadi ketua umum Pasca Sedel Serdang, yaitu dana dari gereja-gereja dan partisipasi dari rekan-rekan dari Medan, ya, oleh terkumpul itu kepentingan daripada perayaan Pasca dan dapat diberikan sembako kepada yang membutuhkan sebanyak 260 paket dan mengadakan donor darah, ya, vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan mengunjungi Yayasan Pendidikan Tunanetra Tanjung Merawa dan memberikan bingkisan di sana. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, mari terus jadi berkat bagi gereja-gereja dan bagi sesama, karena Tuhan telah mengenal kita dan pemerintah terus kita membangun partner visi-misi daripada Deli Serdang, ya, dalam kebinekaan dan religius, ya, dalam kesatuan dari berbagai etnis di kota ini. Demikian boleh kami sampaikan tambahan warta. Mari kita tutup dalam doa, mari kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih, sempurnakan Tuhan di mana pesan-pesan hari ini kami diingatkan untuk mencintai Tuhan dan membaca kita setiap hari dan mempersembahkan korban yang terbaik, yaitu dari apa yang Tuhan berikan kepada kami, baik waktu kami, tenaga kami, keuangan kami, semua ya Tuhan. Karena kami tahu waktu-waktu hari-hari ini waktu-waktu yang baik daripada Allah dalam sukacita penuaian, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-Mu tadi, biarlah kami terus diingatkan Tuhan hari-hari ke depan lebih bersemangat lagi Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan sendiri. Terima kasih sekali lagi Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jonathan Widi. Tuhan memberkati istri sebagai penolongnya, memberkati pelayanannya, memberkati Tuhan usaha yang dibangun oleh keluarga ini, berkati anak cucu menantunya Tuhan. Terima kasih segala persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan pertama dan kedua untuk pembangunan dan kebutuhan pelayanan di tempat ini. Memberkati Bapak dan seluruh yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Tuhan akan lipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Demikian juga Tuhan akan memberikan berkat bagi kami, berkat kasih karunia. Bapak, Tuhan akan memerintahkan kepada orang Tuhan Yesus mengumpulkan hartanya lalu diberikan kepada orang benar. Bapak, terima kasih. Halakan diri kami melarang pengerik dari perpindahan juga daripada kehidupan kami. Tuhan, pokok-pokok doa kami secara pribadi, Tuhan telah memberkati kami. Waktunya Tuhan, kami akan terima daripada Allah kami. Sekali lagi Tuhan, Bu Veronica, Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi Praitno, dan Pak Jan Selasi, Yosua Beri, Yosua Ginting, keberkati pengembalaan tempat ini juga Tuhan. Tim musik yang melayani seluruh umat-Mu yang hadir. Bapak, halukan sekali lagi Tuhan segala yang tidak baik daripada kehidupan kami, bungkus kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terbaik daripada Allah telah kami terima hari ini, dan kami telah berikan yang terbaik hari ini juga. Terima kasih. Angkatlah tanganmu sekali lagi. Salam Yerusalem, damai dan sejahtera daripada Allah teratasmu sentosa ada di kubur tembokmu. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita melayani dan pulang dari tempat ini dalam sukacita dari Allah Bapa, di dalam anak Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan Maha Kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini. Esok di Maranatha terus menyertai kita di awan permainan bersama, katakan amin. Seluruh pekerja mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jonathan Widi. Terima kasih juga untuk jiwa-jiwa yang hadir, dan terima kasih untuk tim musik yang melayani hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Amen.